Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Untuk konten surat kali ini saya ingin membahas soal kontrak kerja di Jepang. Jadi kan pasti ya, kita itu sebelum datang ke Jepang itu pasti kita tanda tangan kontrak waktu di LPK ya. Kita tanda tangan kontrak sesuai dengan pekerjaan yang kita ambil di Indonesia sewaktu masih di LPK, bener kan? Nah, jadi teman-teman jangan heran jika nanti teman-teman datang ke Jepang, di kontraknya itu tertera tulisan Tobi, ternyata pekerjaannya ya walaupun pekerjaannya Tobi, tapi ketika scaffolding, Asiba lagi nggak ada pekerjaan, lagi hima, lagi senggang, pasti teman-teman disuruh ngikut ke ngecok ataupun ke soji, nyabut-nyabut rumput, bongkar-bongkar kata waku, terus bermacam-macam pekerjaan lah, serabutan. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman di LPK itu tanda tangan kontrak di perusahaan di Jepangnya itu perusahaan besar, dalam artian perusahaan yang udah bener-bener besar lah, bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan yang namanya ya, bukan perusahaan-perusahaan yang buat nyerepin orang-orang yang kurang gitu di perusahaan besarnya. Contohnya seperti ini, misalkan kerja Tobi di perusahaan besar ini lagi sibuk banget nih orang-orangnya ya, semuanya kerja, karyawannya kerja semua. Nah, di suatu tempat itu kekurangan 2 orang. Nah, itulah yang diambil dari perusahaan kita. Jadi apa ya, nambal gitulah, nambal ya, nyerep nambal. Jadi dibawa ke sana. Misalkan butuh 2 orang, berarti dikirim ke sana 2 orang di tempat kerjanya itu. Jadi teman-teman jangan heran nanti kalau datang ke Jepang, kenapa ya kontrak kerja saya Tobi, tapi ketika Tobi lagi libur, saya kerja ngecor, saya disuruh nyabutin rumput, saya suruh soji-soji, mecahin cor-coran yang gak jelas. Saya juga awal-awal datang ke Jepang itu heran ya teman-teman. Ini bermasalah apa enggak gitu ya. Saya kan perasaan di kontrak kerja itu kan Tobi, terteranya Tobi, tapi kenapa ketika Tobi lagi senggang, lagi jarang ada kerjaan gitu ya, kok saya disuruh ikut ngecor. Kadang juga saya disuruh ikut soji, teman-teman. Kadang-kadang juga saya disuruh itu benerin di pojok-pojokan pabrik itu kan, temboknya itu kan ada pojok-pojoknya ya. Jadi itu dihancurin, diganti sama besi supaya jadi kuat gitu kan. Terus juga bersihin tempelan-tempelan yang ada di tembok itu kan, majalah-majalah kan kalau di kelotok kan pasti ada yang ininya kan, tertinggalnya itu kan, yang putih-putih itu dibersihin tuh, dikerikin pakai kayak silet gitu, kayak Carter. Tapi menyenangkan juga teman-teman, maksudnya serabutan ya menyenangkan juga, cuman ada cumannya ya. Di awal-awal kita baru datang itu pusing. Kayak kita harus menghafal kotoba-kotoba Tobi, lagi berusaha ngapal-ngapal pekerjaannya, cara kerjanya ya kan. Tahu-taunya pas Hasiba ini lagi libur, disuruh ikut ngecor. Di ngecor juga harus dihafalin lagi, ada baibu ya kan. Ada inpata, ada segala macam, ada namakon, ada pokoknya ada tatakibo, ada kakibo, dihafalin semua kan. Jadi ya pusing, awal-awal pusing banget teman-teman. Wah, pusing banget, udah saya kerja Tobi, di Tobi dimarah-marahin lagi, di kerja ngecor juga dimarah-marahin lagi gitu kan. Terus kalau lagi nggak ada kerjaan sama sekali suruh soji ya masih mending, soji nggak bakal dimarahin, semua orang bisa bersih-bersih ya kan. Mana mungkin bersih-bersih nggak bisa. Cuman enaknya gini teman-teman, walaupun kita kerjanya apa aja, tetap, maksudnya gajinya tetap gaji Tobi, gaji kerja Asiba, walaupun kita kerjanya cuman kerja itu nyabutin rumput kayak gitu kan, ya tetap dihitung gajinya bukan gaji serabutan ya, tetap gaji Tobi. Jadi itu teman-teman, informasi buat teman-teman yang suatu saat nanti kalau datang ke Jepang ternyata pekerjaannya serabutan gitu. Walaupun di kontraknya tetap, misalkan teman-teman di kontraknya itu kerjanya misal penggalian gitu kan. Taunya waktu kerja ada jadi masangin papan cor, segala macam, hitung-hitungan taking juga, ngecor juga gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman dapatnya perusahaan yang besar, perusahaan yang udah benar-benar besar banget di Jepang,
Kalau teman-teman udah masuk ke Tobi ya tiap hari kerjanya Tobi. Kalau teman-teman dapatnya kata waku ya tiap hari kata waku. Kalau dapat yang ngecor ya tiap hari ngecor. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau ya dapatnya yang oeng, yang buat nambal-nambal itu ya mau nggak mau kita harus ngikut terus apa kata bos. Kata bos kamu besok kerja ini. Ya udah berangkat gitu kan. Besok kamu kerja ini ya berangkat udah. Sebisa aja. Jadi berasa kayak kerja di Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita kan serba bisa kan. Apapun udah yuk gitu kan. Ya udah mungkin itu saja ya teman-teman informasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman jadi tahu gitu kan. Supaya teman-teman jadi nggak penasaran dan nggak kaget gitu ketika sudah datang ke Jepang. Loh, kok di kontrak saya ini pas datang ke Jepang serabutan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan saya juga di sini di Jepang ini walaupun kontraknya Tobi tapi tetap saya serabutan di sini teman-teman. Dan saya nggak komplainnya karena gajinya ya tetap gaji Tobi gitu. 1 bulan itu tetap digaji sama seperti yang di buku. Kalau ada lemburan ya berarti beda gitu kan. Lebih banyak itu kalau ada lemburan kan. Jadi saya nggak ada komplain karena gajinya tetap kayak Tobi gitu kan. Kecuali gajinya itu nggak sama kayak kerja Tobi, mungkin saya komplain kali ya. Saya komplain ke bos bakalan. Ya kalau teman-teman di kontrak kerjanya Tobi tiba-tiba teman-teman serabutan terus gajinya enggak gaji Tobi ya teman-teman bisa komplain. Teman-teman komplain sama Kumiai lah atau sama siapa. Sama siapa lagi? Sama bos gitu kan. Dirundingin. Soalnya ya bukannya mata duitan tapi harus menyesuaikan dengan yang kita tanda tangani gitu kan. Jadi jangan sampai melenceng, lebih ke tanggung jawab aja. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan informasi dari saya bermanfaat buat teman-teman yang lagi menonton sekarang ini. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.